Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Susanti. Saya adalah peserta PPG Jalan Jembatan kategori 1 tahun 2022 BKUMP. Nomor UKG saya 2016 9955 8009. Nah, hari ini saya akan melaksanakan kedua. Yang akan saya laksanakan adalah konseling kelompok yang bertemakan siswa kurang mengetahui cara belajar efektif dan efisien. Terima kasih. Silakan saksikan pelayanan saya berikan hari ini. Nah, inilah SMP Negeri 2 Lubuk Basung. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini, konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak ibu semua, siapa yang sudah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Tangannya. Oke. Ya, Rosa, apa yang kamu ketahui tentang konseling kelompok? Silakan sampaikan. Oke, ya bagus. Apa lagi? Yuk, cepat tangannya. Apa? Menjelaskan ke masalah teman-teman yang lagi bermasalah. Oke, masalah yang bermasalah. Bagus. Apa lagi ada? Ya, silakan. Usaha pendirian dari kita untuk menyelesaikan masalah. Oke, bagus ya. Semuanya nampaknya kasih untuk teman kita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang konseling kelompok hari ini, yang mana konseling kelompok itu adalah kegiatan pemberi bantuan yaitu di guru BK, yaitu Ibu, yang hari ini sebagai pemimpin kelompok. Nah, anak-anak itu semua sebagai anggota kelompok, yang mana kita nanti akan membahas permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok kita ini. Nah, kita bahas secara bersama-sama, nanti kita cari pengejar masalahnya dan solusinya, serta nanti terentaskan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Ya, nah, diharapkan nanti adanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu yang berarti bahwasanya anak ibu semua ibu harapkan untuk aktif dan dalam mengungkapkan pendapatnya. Ya, bicaranya, kemudian nanti menanggapi apa yang kita bahas dalam konseling kelompok ini. Biasanya apa, Kak? Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah anak-anak ibu semua nanti bisa melatih dirinya supaya bisa untuk bicara yang biasanya malu-malu, nanti berani bicara di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian apalagi menghargai perasaan orang lain, ya, kemudian saling menghormati teman-temannya dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, itu tujuannya. Nah, azas dari konseling kelompok ini adalah sebanyak 6. Yang pertama itu adalah kesaksian, yang mana apa yang kita bahas nanti dalam kegiatan konseling kelompok ini, anak-anak ibu semua, ibu harapkan untuk merahasiakan segala data atau masalah yang kita bahas di sini tidak dibocorkan keluar. Ya, hanya kita di sini yang tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah azas kesukarelaan, yang mana anak-anak ibu semua, apakah hari ini datangnya terpaksa? Ya. Ada apakah sukarela? Nah, yang kemauan sendiri? Ya, oke, bagus. Nah, yang ketiga adalah azas kegiatan, di mana dalam azas kegiatan ini anak semua ibu harapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, selanjutnya anak ibu semua nanti yang keempat azas keterbukaan, ya, dan keterbukaan
masalah yang 6 tahun yang lalu. Ya, nah juga kita akan cari solusi permasalahan dan yang perlu cepat kita selesaikan. Nah, bisa paham? Nah, apakah Anda semua sudah saling kenal? Belum. Nah, kalau belum, bila kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti perkenalannya sebutkan nama panggilan kamu, kemudian apa warna kesukaannya? Oke. Misalnya ya, nama saya Dina, saya suka warna pink, misalnya. Paham? Nah, mulai dulu dari dirimu ya. Perkenalkan nama ibu, Ibu Nora, suka warna hijau. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Lucia, saya suka warna Perkenalkan nama saya David, saya suka warna merah. Perkenalkan nama saya Ade, saya suka warna hijau. Perkenalkan nama saya Selsa, warna kesukaan saya warna biru. Ya. Perkenalkan nama saya Auna, saya suka warna merah. Oke. Perkenalkan nama saya Deni, warna kesukaan merah. Perkenalkan nama saya Nora, warna kesukaan warna ungu. Perkenalkan nama saya Fajar, warna kesukaan biru. Perkenalkan nama saya Lean, warna kesukaan warna kuning. Perkenalkan nama saya Di, warna kesukaan hitam. Nah, terus sudah saling kenal? Nah, kalau sudah, ya marilah kita sebelum kita mulai kita mengucapkan janji dulu, ya bahwasanya kita bisa menjaga kerahasiaan apa yang kita bahas di dalam kegiatan fungsi kelompok ini. Nah, nanti dicontohkan ya, sebutkan namanya masing-masing. Misalnya, saya Nora Susanti. Nah, nanti anak ibu mengganti dengan namanya sendiri, paham? Nanti ikuti ibu apa yang ibu ucapkan. Nah, silakan tangannya. Nah, bisa dimulai? Sama konsentrasi? Nah, saya Nora Susanti. Saya Ade. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari teman saya atau dari siapapun juga yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, bagus. Terus untuk kita semua dulu. Ya, sudah selesai kita ucapkan ikrar atau janji hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kita selanjutnya, ya, ibu semua, ibu minta nanti ya dalam waktu 40 menit ke depan untuk konsentrasi, fokus, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kita. Apakah setuju? Nah, oke. Ya, ibu ada mempunyai suatu ice breaking supaya kita lebih semangat ya, supaya lebih nggak kaku. Nah, supaya lebih rileks. Biasakan nanti semua anak ibu buat partisipasi aktif. Oke? Bisa? Nanti tayangkan videonya ya. Nah, silakan semuanya berdiri. Oke, bisa kita mulai? Oke, nanti silakan praktekkan akan jadi dalam di speak ini ya. Dimulai 1, 2, 3.
Oke. Nah, untuk setelah ini Bu minta anak-anakku semua untuk mengemukakan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Ya, bisa? Nanti Bu kasih bergantian. Oke, silakan. Gak. Masalah saya adalah sering kali bermasalah dengan guru. Oke, bagus. Terusnya. Sering tidak membuat tugas. Oke, keraskan suaranya ya. Lebih keras lagi. Oke, ya. Saya adalah sering bosan di rumah. Oke. Masalah saya adalah sering mengantuk di sekolah. Iya. Masalahnya adalah karena sering mendapatkan nilai yang rendah. Masalah saya adalah kurang perhatian dari orang tua. Iya. Masalah saya adalah kurang belajar efektif dan efisien. Ya. Salah saya adalah sering berjaga di rumah. Masalah saya adalah saya sering datang terlambat ke sekolah. Oke, bagus. Semuanya udah menyampaikan masalahnya. Ada yang belum? Nah, udah semuanya ya, bagus. Nah, permasalahan siapa yang kita bahas terlebih dahulu? Silakan. Siapa kita pilih? Ayo, dengan tangannya. Oke, setelah lihat apa alasannya? Apa? Menurut? Saya ingin tahu apa itu cara belajar yang efisien. Oke, menurut saya mana? Saya penasaran sama belajar efisien. Oke, bagus ya. Apa? Silakan jadi. Saya ingin tahu apa yang membuat adik menjadi belajar tidak belajar efisien dan efektif. Oke, bagus ya. Alasannya, apakah semuanya setuju? Kita pilih terlebih dahulu permasalahannya. Setuju. Oke, Dit. Teman-teman pilihnya permasalahan itu dulu diantaskan karena perlu cepat diselesaikan ya. Nah, Ibu minta kepada Dit untuk memberikan gambaran pelajar efektif efisien yang bagaimana yang dimaksud. Silakan ceritakan. Nah, yang lain silakan mendengarkan ya. Nanti respon tentang kritisi lah, kemudian mengemukakan pendapat kamu dan boleh menjelaskan, boleh bertanya ke Adit ya. Paham? Lanjut. Kayak di lingkungan sekitar itu kayak banyak anak nakal gitu Bu. Iya, karena saya mau suaranya lagi. Terus apa dulu nilai itu selalu rendah, sering dimarahi guru, sering bergadang, sering main HP, kadang nggak fokus dalam pelajaran itu Bu, kadang dilawan. Nah, tadi udah kedengaran ya, Adit. Dia mengungkapkan ada teman yang sering jahilin dia ya, Aditnya. Kemudian tugasnya, kemudian kurang fokus dalam belajar. Ya, kira-kira ada yang bertanya? Silakan. Ya, boleh. Kenapa dia sering begadang? Karena itu untuk main HP. Nah, Adit bilang kalau dia sering bergadang karena sering main HP, Aditnya. Ada belajar. Belajar sekali. Paling banyak hendaknya ya. Iya, oke. Apa lagi? Silakan Termin. Kenapa dia memiliki masalah dari dulu? Oke, ada tuh nggak jarang main tugas gitu. Nah, tadi apa Darmin tanya kenapa tadi apa namanya tugasnya ya. Nah, karena sering tidak mengumpulkan. Kemudian apa lagi? Saya ditanya silakan. Ya, akan selesai. Bagaimana dengan kita menghargai Bapak selalu tingkat rendah. Karena dia tidak sering. Ya, nilainya apa tugasnya ya? Kemudian nilainya sudah ya, hasilnya sudah. Ayo siapa lagi? Silakan. Lihat. Sekarang saya memiliki Kayaknya kayak yang akhir-akhir gitu. Nah, kalau udah apa ya sistem SKS ya nih, sistem kebersamaan. Kalau udah apa namanya, kalau udah diminta ya, kalau udah dibagi baru dilakukan. Nah, kalau udah ditanya sama guru, gimana? Nggak dikerjakan. Nah, ayo siapa lagi silakan. Ajar. Kayak ada tuh sering bermain game, sering bermain HP, jadi lupa. Pada waktunya yang buat gas. Ayo siapa lagi? Boleh, Ria silakan. Apakah dia selalu mengambil penyakit? Ya, minta penjelasan ya dia. Nah, oke, ya, siapa lagi? Yang tangannya? Siapa jadi? Apakah dia selalu membuat latihan? Tidak, karena soalnya tidak belajar kan.
semuanya? Nah, ada lagi? Oke, apa lagi? Kenapa dia selalu berteman dengan orang-orang yang nakal? Soalnya di sekitar rumah itu orang-orang yang Sekitar rumah yang di sekolah gimana? di sekolah Ada juga. Di sekitar rumah, makanya di rumah seringnya malas belajar ya karena dikerjain oleh orang lain. Nah, oke, bagus. Semuanya sudah mengungkapkan pendapatnya. Nah, nanti ya setelah ini kita nonton video dulu. Nah, diharapkan anak ibu menganalisis ya video yang ditampilkan. Semuanya perhatikan dengan baik dan konsentrasi. Paham? paham. Lihat ke depan ya. Boleh putar badannya. Sementara dulu. Nah, oke. Yang ini boleh putar kursinya. Biar lebih bagus. Oke. Dimulai ya. Kita perhatikan baik-baik. Jadi setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar kapan aja, kita bisa belajar dari mana aja. Kita bisa belajar dari podcast, dari Twitter, berita, atau dari YouTube gitu. Kayak yang ngelakuin sekarang, dan 1%. Basically kita yang live school. Tapi kadang-kadang gue suka bertanya gitu, kita benar-benar belajar nggak sih dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap hari, dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin merasa seneng ya mendapat ilmu baru. Tapi kadang kalau diminta buat dikasih pulang, ya misalnya lu makan dan lu makan. Sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif ya, bisa dibilang bahkan mostly negatif. Kenapa? Karena ya kita buang-buang waktu kan untuk belajar suatu hal, tapi kayak komputer ya, semua tuh langsung aman disimpan. Dan semua informasi yang kita terima bakal secara utuh masuk ke long-term memory alias ingatan jangka panjang kita. Informasi yang kita terima tuh bakal masuk lewat saringan-saringan, mulai dari short term memory, ingatan jangka pendek, dan disaring dulu oleh yang namanya working memory sampai akhirnya ke long term memory. Yang di sana pun untuk lolos saringan ya sebuah informasi perlu secara terus-menerus diproses secara aktif biar melekat gitu. Dan akhirnya masuk ke long term. Kita cari di Google, kita diskusin sama temen, bahkan mungkin kita bikin komentar thread gitu ya. Ada Feynman, ilmuwan dan pengajar fisika terkenal. If you don't know him, dia tuh asal Amerika yang pernah dapat Nobel Prize. Nah, balik lagi ke teknik Feynman. Jadi menurut Feynman, cara belajar yang terbaik untuk belajar sesuatu adalah dengan nyoba untuk ngajarin hal itu ke orang. Cek pemahaman hal ini juga ya, buat bikin informasi lebih lama diproses sama otak, dan untuk bikin informasi lebih mungkin membuat masuk ke long term memory. Nah, sekarang diminta apa analisisnya dari video yang telah kita dapatkan tadi? Mana contoh-contohnya? Ayo. Untuk nilai suatu harus lebih sebuah dan berpikir. Bagus. Kalian untuk bagaimana Nah, bagus. Sekali lagi. saya mengetahui cara untuk mengingat kelebihan dan mengingat. Nah, bagus ya. Tadi bisa mengingat, bisa mengetahui belanja, kemudian jalannya, gitu kan? Nah, apa lagi? Ada? Ayo, apa yang kamu dapatkan dari video yang kamu tanyakan tadi? Silakan. Masih ada? Mana menurut Cik? Ya, bisa mengetahui telah mulai pelajaran. Apa lagi? Ayo, buka tangannya. Iya. Oke, bagus. Ulang kembali pelajaran tersebut. Menurut Rehan. Mencatat ulang kembali materi Bagus, mencetak ulang kembali materi yang pelajari. Apa lagi? Ya? Hah? Dengarkan suaranya ya. Nah, diulang secara terus menerus belajarnya. Oke, selesai. Saya dapat mengenai belajar sendiri. Iya, dia tahu dengan belajar menjadi efisien. Mana apa aja? Saya dapat mengetahui cara-cara belajar dengan efisien. Nah, bagus. Tahu dengan cara belajar menjadi efisien. Terus Saya tahu cara belajar dengan yang benar. dengan Cara belajar yang benar. oh, cara belajar yang benar. Nah, ada lagi? Tidak? Nah, kalau tidak bagus ya. Bagus untuk kita semua. Dari video yang telah ditayangkan tadi. Nah, sekarang anak ibu semua. Nah, dari permasalahan tadi kita kembali lagi ya ke permasalahan. Jadi kita kasih masukan untuk dia
cinta dalam memilih teman dan menjadi teman-teman yang nakal. Ya, bagus. Pintar memilih teman. Siapa lagi? Iya, betul ya. Sebaiknya ada membagi waktu antara main HP dan belajar. Oke, bagus. Main HP dan belajar. Ada lagi yang lain sebanyak ini nggak? Oke, silakan. Bisa. Sebaiknya ada saling menjaga mengendalikan di atas kata. Nah, nilainya di satu tas. Ya, rajin belajar ya. Bisa, oke. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Sebaiknya ada saling memberikan PR. Nah, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Oke, ya bagus ya sudah memberikan solusi, kemudian beri masukan untuk Adit. Siapa lagi? Ayo silakan. Nah, silakan Fajar. Sebaiknya Adit fokus dan memperhatikan pada mendapatkan. Bagus, sudah tertib ya. Oke, bagus. Lanjut siapa lagi? Ya, silakan. David. Sebaiknya Adit tidak terus bermain HP. Oke, ya. Terus selanjutnya? Ya, silakan Adit. Nah, kaki catatan. Ya. Oke, Adit. Nah, masih ada? Masih ada yang belum? Ya, oke, silakan, silakan. Sebaiknya Adit tidak meragukan saat guru menyiapkan pelajaran. Nah, itu dia, kamu bangun ya, Aditnya. Nah, dari masukan dan pemecahan masalah, solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman Adit tadi, bagaimana menurut Adit? Baik, solusinya ada dan masukan. Ya, oke. Untuk kamu lakukan, kamu kerjakannya, kamu jalankannya ya, apa yang sudah dikasih masukan oleh teman-temannya, bisa? Nah, mudah-mudahan setelah ini hasil belajar Adit bagus, ya. Bahkan mana tahu nanti bisa jadi juara kelas. Semangat Adit. Oke. Nah, hari ini kita sudah membahas dari permasalahan Adit, sudah berikan solusinya. Nanti itu A-nya itu antecedent, kemudian B-nya behavior, kemudian C-nya konsekuen ya. Nah, dari belajar efektif dan efisien ini. Ya. Nah, dari kita bahas dulu ya. Yang pertama A-nya itu apa? Kalau dilihat dari perilaku Adit tadi kurang tahu belajar efektif dan efisien, yang mana dari A-nya itu si Adit ini dia kurang berminat dan kurang termotivasi dalam belajar. Kemudian dari B-nya si Adit ini dalam proses belajarnya sering malas ya. Jadi ya sering malas ya. Kemudian C-nya tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan dan mendapatkan hasil belajar yang rendah. Itulah yang C-nya ya. Adit paham sampai sana? Nah, yang lain Ibu minta termasuk juga Adit untuk mengklasifikasikan ya faktor yang mempengaruhi hasil belajar Adit tadi. Silakan. Nah, ya, silakan siapa yang bisa mengklasifikasikan faktor-faktornya? Oke, silakan. Ya. Apakah menerima keadaan Adit yang sekarang? Apa nih? Lupa kira suaranya. Menerima keadaan dirinya. Lalu di dalam belajar gimana? Oh, tidak semangat ya. Nah, siapa lagi? Silakan. Silakan teruskan. Bagaimana hasil dalam belajar? Selalu rendah. Oke, rendah ya motivasinya. Lanjut siapa lagi? Ya. Oh, dia. Silakan. Bagaimana kemauan Adit belajar? Yang kurang berminat ya, kurang berminat dalam belajar. Oke, siapa lagi? Angkat tangannya. Ayo, silakan aja. Bagaimana belajar dan Ya, kalau di sekolah tuh agak nyaman. Nah, kalau di rumah ya sering jahilan ya, makanya kurang nyaman ya belajar di rumah. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Enak. bagaimana keadaan lingkungan di rumah Adit. Banyak orang yang nakal, Sikitnya ya. Sehingganya kalau udah buka buku rasanya malas lagi ikut buku lagi ya. Oke, siapa lagi? Silakan ya, Tapi ya. Bagaimana keadaan mereka pada buku belajar? Nah, lengkap ya buku-bukunya di rumah maupun di sekolah ya. Tulis juga. Oke, siapa lagi? Ya, silakan tadi. Apakah Adit di sekolah sering dibully atau adakah seseorang yang membuat Adit tidak nyaman berada di sekolah? Sama beli juga ya di kelasnya. Oke, siapa lagi? Apa silakan nanti. Bagaimana dengan waktu belajar Adit. Untuk belajarnya.
sering terganggu, terpotong-potong dan tugasnya telat juga ya, Dit. Nah, oke bagus, semuanya udah tanya tentang faktor-faktor dari hasil belajar. Dit kasih aplaus untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu semua, ibu minta ya setelah ini kita membahas cara belajar kita dengan efisien, bisa menggunakannya. Bagaimana caranya? Ayo silakan. Siapa yang tahu cara menggunakan belajar kita dengan efisien? Silakan ajukan tangannya. Silakan. Lebih memahami materi pelajaran ini. Oke, bagus. Memahami materi pelajaran yang diberikan ya. Silakan, Teresa. Sebaiknya adik mulailah mempelajari buku catatan atau buku Jadi buku catatan. Oke, bagus. Ya, silakan Edi. Memahami setiap adanya materi yang dipelajari. Ya, memahami alinea materi ya. Ya, silakan. Ya. Sebaiknya adik mengerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya dan juga mendiskusikan dengan teman ataupun guru. Nah, bahas soal ya, berdiskusikan. Apa lagi? Ayo. Ya, tekan kan. Sebaiknya adik membaca buku pelajaran. Pelajaran ya, baca buku pelajaran ya. Siapa lagi? Silakan. Ya. Cetak hal penting. Oke, bagus. Lanjut. Siapa lagi? Tekan ini. Upayakan kelompok belajar kecil yang Ya, kok belajar ya. Ya, siapa lagi? Silakan. Kok belajar. Oke, bagus. Kalau ada rumus, kita di buku atau ada folio. Siapa lagi? Ya, silakan. siapkan buku mata pelajaran yang akan dipelajari. Siapkan buku-buku ya, pelajaran yang akan dipelajari. Oke, bagus ya. Semuanya, silakan dulu. Karena siap bukunya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang, kita cari pemecahan masalahnya ya. Kita sudah menemukan cara belajar efektif dan efisien yang baik ya. Nah, anak-anak ibu semua, ibu minta komitmennya hari ini, yang dimana cara belajar efektif dan efisien itu. Silakan acungkan tangan. Ayo. Bagaimana caranya? Apa komitmen kita supaya kita bisa belajar efektif dan efisien? Acungkan tangannya. Silakan. Biar lebih dalam belajar. Bagus, lebih giat lagi dalam belajar. Ayo, siapa lagi? Ya, rekan saya. Menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, bagus. Menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Siapa lagi? Ya, silakan tangannya. Silakan lagi. Menanamkan niat dalam diri. Menanamkan niat dalam diri ya, supaya keinginan belajar itu tinggi. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Sering mengulangi pelajaran. Ya, sering mengulang pelajaran. Nah, siapa lagi? Ayo, silakan Teresa. Meningkatkan motivasi belajar. Oke, bagus. Meningkat motivasi belajar ya. Siapa lagi? Ya, silakan jadi. Melengkapi catatan. Lengkapi catatan, bagus. Ya, silakan jadi. Bersikap gigih dan bersemangat dalam belajar. Gigi dan bersemangat dalam belajar. Ada lagi yang belum ingin menyampaikan? Ya, silakan. Ya. Dengan mencatat ulang materi yang dipelajari sebelumnya. Oke, kita ulang materi yang pelajari sebelumnya. Siapa lagi? Ya, Pak silakan. Tidak menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke, bagus ya. Ada lagi? Tidak. Bagus ya untuk kita semua. Hari ini kamu sudah berpartisipasi aktif. Nah, lebih aktif lagi ya setelah ini supaya anak-anak itu semua bisa melakukan dan tahu cara belajar itu tidak efisien. Kemudian anak itu hari ini kita untuk menyimpulkan ya dari solusi permasalahan yang sudah kita bahas hari ini. Silakan simpulkan yang kita bahas hari ini. Cuma tangannya. Yang ingin bicara. Ayo. Silakan. Oke, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ayo, silakan. Oke, bagus. Mengetahui tentang faktor-faktor belajar efisien ya. Selanjutnya, ya, Aulia. Mengetahui cara belajar efisien ya. Oke, bagus. Ya, silakan. Dengan sehingga hari ini saya bisa menyelesaikan masalah yang dialami anak lain. Oke, bagus. Ya, silakan. Untuk bisa mengerti untuk lebih berbicara. Oke, nah, ya, itulah dari kesimpulan dari apa yang kita bahas macam masalahnya hari ini. Nah,
Kali ini Ibu meminta kepada Ibu coba simpulkan kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Siapa? Ayo. Silakan dulu. Saya mendapatkan wawasan baru. Oke, bagus. Ada wawasan baru. Ya, silakan Rehan. Saya dapat pengetahuan baru. Oke, pengetahuan baru. Ya, silakan. Ya. Saya akan mendapatkan cara untuk belajar yang lebih efektif dan efisien. Nah, tahu dengan belajar efisien ya setelah ini ya. Akan nanti praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah anak ibu semua tadi semuanya kita udah bahas, kita udah cari jalan keluarnya, kita udah atas masalah dalam dialami oleh Adit. Sekarang ibu memberikan reinforcementnya yang mana nanti memberikan saran yang membangun yang dapat direalisasikan oleh Adit dan kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan PowerPoint ibu ya. Silakan nanti menghadap ke depan. Nah yang di depan nanti kita kursinya supaya kamu bisa menumbuhkan cara belajar PPT dan efisien. Paham? Oke, bisa disaksikan nanti ya. Silakan kita ada kursinya. Silakan. Nah, hari ini ya kita tadi membahas tentang konseling kelompok yang mana permasalahannya kurang mengetahui cara belajar efektif dan efisien. Nah, tujuannya supaya nanti terentaskan permasalahan tentang cara belajar efektif dan efisien dan tujuan khususnya nanti anggota kelompok mampu menelaah tentang proses belajar, kemudian mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kemudian anggota kelompok mampu menggunakan cara belajar efektif dan efisien. Nah, inilah sebelum kita masuk presentasinya di mana ada semua. Ya, ini adalah tentang belajar efektif dan efisien. Namanya sudah belajar satu di antara kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, ini proses belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya seorang anak yang ingin dapat berjalan maka ia kemudian dilatih dulu oleh orang tuanya. Nak, ngapain? Merangkak, berdiri, dituntun untuk langkah pada akhirnya saya bisa mampu berdiri sedikit demi sedikit dan bisa berjalan. Nah, inilah faktor yang mempengaruhi belajar yang kita bahas tadi. Ada faktor internal, ya dari fisiknya, kemudian psikisnya, kemudian kemauan, kecerdasan, minat, motivasi. Kalau kondisi eksternalnya itu berupa sarana, kemudian lingkungan sekitar. Nah, inilah cara yang harus nanti kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana cara belajar efisien ini adalah supaya kamu nanti siapkan buku-buku mata pelajaran, kemudian buku paket dan buku catatan, kemudian jangan terlalu lama membaca buku, dan selanjutnya pahami setiap linear materi pelajaran dan catat hal-hal yang penting di buku kamu. Kemudian kalau kamu nanti ada belajar tentang rumus, maka catatlah di double folio. Nah, selanjutnya kerjakan latihan-latihan dan soal, lalu kemudian diskusikan dengan teman-teman kamu. Dan yang terakhir betullah kalau belajar yang kecil, yang sulit ya. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke, ini hanya penguatan. Nah, setelah ini ibu selalu kembali lagi seperti bentar ya. Sudah memperhatikan video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, kali ini ibu punya satu permainan yang mana permainan namanya permainan angin ribut. Ya, permainan angin ribut ini melatih konsentrasi kamu. Nanti konsentrasi tidak apa yang diperintahkan ke kamu ya. Nah, nanti ibu minta semuanya berdiri. Cara permainannya, jika ibu bilang ke kiri, maka anak ibu melaksanakannya ke kanan. Ini ributnya ya ke kanan. Kalau ibu bilang ke kanan, maka anak ibu melaksanakan ke kiri. Paham? Nah, kita cobakan dulu. Silakan berdiri, berikan posisinya ke belakang. Kalau ibu bilang ke kiri, anak ibu semua bilang siap. Kemudian kalau ke kanan, berubah posisinya ke kanan. Bilang suaranya apa? Sudah paham? Nah, oke. Ibu contohkan dulu ya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Paham? Nah, kita cobakan ya. Ke angin ribut arah ke kiri, ke kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, bagus, bagus. Silakan buat kembali. Selesai permainan kita. Intinya ada banyak konsentrasi
dasarnya apa? Ya, silakan. Saya merasa senang karena saya tahu apa itu transisi. Nah, senang ya kalau dengan berpikir dan bisnis. Apa lagi? Silakan ini. Saya merasa senang karena makin akrab sama teman-teman yang ada di sini. Bagus, makan akan dengan teman-teman ya. Ya, silakan. Ya. Saya merasa senang karena bisa Oke, baru. Terus apa lagi? Ada? Nggak ada? Nah, ya silakan. Hasan. Oh, bahasa baru. Oke, dulu untuk kita semua. Nah, masih ada ya? Nah, si Nurul gimana? Ada yang dipikirkan? Apa masalahnya belum dibahas? Oh iya, masalah dulu ya. Nanti kita cari lagi waktu untuk melaksanakan konseling kelompok lanjutan ya. Kita cari waktu lagi supaya permasalahan dari beberapa anggota kelompok ini bisa dituntaskan ya. Oke, terus, nah, Ibu minta pesan dan harapan kamu dengan dilaksanakan konseling kelompok ini. Silakan, tunjukkan tangannya. Oke, ayo siapa lagi? Lagi, silakan. Yang lain nanti ya. Saya berharap di konseling kelompok berikutnya kita dapat berkumpul lagi dan menyelesaikan masalah Oke, bagus. Kita berkumpul dengan teman-temannya bisa menyelesaikan masalah yang lain. Oke, iya, Jin. Iya, lebih semangat lagi. Oke, bagus. Apa lagi? Ya, silakan. Nah, dilatih lagi, bagus. Ya, silakan Lutia. Ya, oke. Mengerjakan konseling kelompok lagi ya. Ada lagi? Tidak ada? Nah, bagus ya semuanya. Nah, setelah ini Ibu minta anak semua untuk mengisi yang namanya lembar kerja sendiri yang singkat dengan KPD. Kemudian juga ada penilaian ini. Sudah selesai, kemudian ada penilaian hasilnya. Anak-anak itu semua Ibu harapkan nanti mengisinya ya. Nah, ada bawa penanya? Ada? Oke, ada. Ibu kasih waktu untuk ngambilnya. Ya, silakan ambil penanya. Nah, sudah didapat semuanya, ada yang belum? Nanti kamu tulis nama kamu kemudian kelas. Nah, silakan nanti ya isi di sini ya. Ini saya akan belajar bergerak Rusia dengan cara tulis di sini ada 6 ya. Kemudian jawab uraiannya atau esainya di sini. Ya, kemudian setelah itu ada lembaran yang kedua. Lembaran keduanya itu adalah tentang penilaian prosesnya ya. Ini tanggalnya akan diisi. Kemudian yang ketiganya adalah penilaian hasil. Nah, baca di sini ketentuannya saya merasa senang. Kalau merasa senang, kalau satu itu kurang, 2 kali itu 93, begitu 4. Oke, paham? Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai, terima kasih untuk semuanya. Yang kemudian anak ibu diminta